Yang jelas kalau istana tidak ya, karena objek utamanya adalah yoni, itu merupakan bagian dari objek pemujaan, dan di sini tidak ada indikasi untuk pemukiman. Kalau istana kan berarti untuk pemukiman. Kemudian yang berikutnya, kalau di luar dari kompleks ini kita belum bisa pastikan, tapi kita akan coba kembangkan lagi nanti kajiannya, mengingat sebenarnya wilayah daerah sini yang kira-kira berapa ya, 10 km dari pusat Trowulan ya, Majapahit, itu ternyata kita temukan sejumlah situs ya. Yang minggu lalu juga mulai diangkat lagi itu situs yang ada di Gemean, dan itu juga ternyata juga indikasinya ada sebuah candi dengan dinding keliling. Kemudian ini juga di sebelah barat dari Candi Brahu juga ada situs yang belum di ekskavasi, itu namanya Watu Kucur, dan juga di sana tampak sekali adanya yoni yang hanya bagian ceratnya itu patah, tapi dia jelas berdiri di atas sebuah batur dari bata. Kemudian ada sejumlah umpak yang masih ada di sana, ada 10 buah umpak yang terlihat, artinya bahwa bangunan yang utama itu dinaungi oleh bangunan bertiang. Dan sama dengan di sini, ini juga Yoni Klinterjo ini juga dinaungi oleh bangunan bertiang dengan ada tinggalan umpak-umpak yang besar itu. Umpak sebesar itu bukan berarti ada bangunan semacam istana begitu? Bukan, bangunannya adalah bangunan, kalau bahasa lokal itu cungkup ya, cungkup untuk menaungi objek pemujaannya. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang sering kita lihat pada relief ya. Di relief itu banyak digambarkan, dipahatkan bangunan pemujaan dengan objek arca di tengahnya, kemudian ditutup dengan cungkup bangunan bertiang. Dan ini adalah bukti yang kita dapatkan, bangunan yoni yang kanan kiri sekelilingnya ada umpak-umpak besar itu, dan dia akan menopang bangunan bertiang itu. Jadi tidak ada indikasi untuk ke pemukiman, tidak ada di sini. Kebetulan apa yang terdapat di situs ini itu secara visual, penggambaran batu-batu penting itu tidak terlalu sama dengan yang ditemukan di tempat-tempat lain. Salah satu yang kami jadikan kajian adalah ada batu yang mirip, batu yang besar segi 4, kemudian di atasnya ada pahatan-pahatan yang begitu unik ya. Itu sekarang disimpan di Museum Tantular. Dan kami ke sana dan kami melihat bahwa ternyata ada kemiripan. Batu itu seolah-olah dibuat seperti diagram, ada garis-garis yang saling bersilang begitu. Kemudian masing-masing kotak itu ada simbol yang dipahatkan di situ. Dan ini persis sama dengan yang di sini. Nah, karena posisi batu-batu itu berada pada 8 titik utama yang merupakan gambaran dari arah mata angin, maka untuk sementara memang kita berpikiran apakah mungkin itu terkait dengan Astadipalaka. Jadi 8 dewa penguasa penjuru arah mata angin. Itu baru sedang kita kaji lebih lanjut, karena kalaupun itu Astadipalaka, apakah ada yang khas dari masing-masing batu itu? Artinya apakah ada simbol-simbol dari masing-masing dewa yang terpahatkan pada masing-masing posisi? Karena kalau terkait dengan Astadipalaka, masing-masing dewa itu punya simbol sendiri. Nah, kita belum kaji itu lebih dalam. Karena sejumlah batu memang harus kita cermati dengan lebih teliti. Banyak yang aus, jadi kita belum tahu apakah ada bedanya. Kalau semuanya sama ya mungkin ya bisa berbeda narasinya. Tapi sementara ini kita berpikirnya karena posisinya di 8 arah mata angin itu, jadi sementara itu. Karena ada potensi lain, kalau bukan Astadipalaka, apakah bisa ke Nawasanga. Cuma Nawasanga itu yang ke-9, jadi 8 di arah mata angin, yang ke-9 adalah tengahnya, itu sentralnya itu. Nah, apakah itu atau
memang Asadipalaka. Ini masih harus kita kaji lagi. Ya memang itu sebenarnya kalau dari cara kami melihat itu memang simbol-simbol semuanya. Dan simbol-simbol itu harus kita kaji lagi apakah masing-masing simbol itu mewakili suatu informasi atau suatu mantra atau suatu pengertian tertentu, kita belum pastikan. Tapi paling tidak saya sudah melihat adanya 6 motif yang seragam ada di masing-masing batu itu. Jadi ada yang motif tadi lingkaran dengan sinar, kemudian lingkaran dengan tanda plus di tengahnya, lalu ada seperti sangka atau sangka itu rumah siput ya. Rumah siput itu kemudian juga ada bagian yang seperti goresan-goresan tertentu. Nah, itu kita masih akan kaji lagi. Tapi ada sekitar 6 model, termasuk adanya paling tengah itu berupa lingkaran yang dikelilingi oleh kelopak bunga teratai. Tapi bagian tengah dari lingkaran sendiri itu banyak yang rusak, jadi kita tidak tahu apakah masih ada sesuatu yang digoreskan pada bagian tengah itu. Di samping juga pada bagian tengah itu mengelilingi lingkaran itu ada 4 buah ornamen naga. Tentu naga itu juga punya maksud tentu saja. Nah itu masih kita kaji itu. Kita belum bisa sampaikan sebelum nanti memang kami dengan tim itu sudah sepakat, oh ini apa sebenarnya gitu. Malah sebenarnya bukan bedanya, malah jadi bersama. Artinya kalau ini itu merupakan batu-batu kunci, kita malah berpikirnya analog. Kalau begitu candi-candi yang lain yang berlatar belakang Siwa atau Hindu itu akan menggunakan yang sama. Karena temuan batu di sini itu ternyata mirip yang ada di Museum Tantular itu, yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya, dari candi mana kita nggak tahu. Artinya justru kita mendapatkan data yang sangat penting dalam konteks arsitektur bangunan masa Hindu-Buddha itu, bahwa pada masing-masing titik penting itu dipasanglah batu-batu istimewa itu. Nah ini dalam konsep pembangunan candi memang kita memahami sebelum candi dibangun itu ada blueprint perencanaannya itu, dan di situ ada diagram yang disebut sebagai Wastu Purusa Mandala. Nah, Wastu Purusa Mandala ini harus digambar, kemudian ditetapkan di mana akan ditempatkan gitu. Itu hal yang penting sekali, karena bangunan suci pada masa lalu itu tidak asal bangun. Tempatnya pun dipilih dan cara memilihnya tidak sederhana. Satu tempat itu ditetapkan menjadi suatu tempat untuk bangunan suci itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Banyak tes yang dilakukan terhadap tanah itu sendiri.